Baik, selamat malam teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya Eka Purnama dan juga Santi Amalia di sini. Sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang kita sampaikan di sini itu merupakan pendapat pribadi kita. Itu bukanlah sebuah kajian akademis, belum tentu juga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teman-teman tidak boleh menggunakan apa yang kami sampaikan di sini sebagai dasar satu-satunya bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan teman-teman. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan seputar permasalahan perpajakan teman-teman, teman-teman boleh konsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing. Dan juga teman-teman juga boleh baca peraturan-peraturan perpajakan yang disediakan di berbagai website maupun di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Dan satu hal yang saya ubah di disclaimer kali ini adalah kalau sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya biasanya saya sampaikan bahwa teman-teman boleh konsultasikan dengan AR teman-teman di tempat KPP teman-teman terdaftar. Sekarang saya tidak masukkan di dalam disclaimer tersebut. Kenapa? Karena fungsi dan tugas AR itu sekarang sudah berubah ya. Jadi fungsi dan tugas AR itu bukan untuk memberi penjelasan atau tempat teman-teman berkonsultasi. Karena sekarang tugas seorang AR adalah untuk pengawasan dan penggalian potensi pajak dari teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan teman-teman cari konsultan pajak teman-teman atau mungkin pihak-pihak yang teman-teman rasa bisa diajak konsultasi. Atau boleh juga ke help desk di kantor pelayanan pajak di TPT. Biasanya ada help desk, teman-teman boleh konsultasikan di sana. Baik, Santi, tadi kita udah ngomong disclaimer begini nih. Kira-kira nih menurut Santi nih, kenapa sih kok fungsi dan tugasnya berubah nih? Ini kan, terus kenapa kalau fungsi tugasnya sudah berubah, kita nggak bisa konsultasi lagi nih dengan AR nih? Ya, mungkin sebenarnya fungsi AR ini berubah udah dari 2021 ya, kok ya. Sejak PMK 45 itu diterbitkan. Jadi nggak baru, Ya. cuma sekarang lagi hangat-hangatnya aja nih terkait dengan fungsi AR itu berubah. Jadi kita nggak bisa konsultasi lagi. Tapi sebenarnya untuk konsultasi boleh aja, karena kan AR tetap menjadi orang yang akan menjadi mengawasi perpajakan kita gitu ya. Nah, kenapa dirubah? Karena mungkin di DJP sekarang kan udah ada yang namanya fungsi penyuluhan. Jadi mungkin supaya tidak tumpang tindih nih dengan fungsinya AR. Jadi AR lebih difokuskan untuk fungsi pengawasan gitu. Ya. Terus, tapi kan kalau misalnya nih, misalnya sebagai seorang pengawas, tetapi dia juga tempat berkonsultasi, bukankah itu akan menimbulkan konflik of interest? Menurut Santi bagaimana? Mungkin case tertentu begitu ya kok, karena kan dari fungsinya mereka menggali potensi nih, potensi pajak dari wajib pajak. Nah, tetapi Kan, kalau misalkan ya, terkait konsultasi memang kita butuh untuk step-step perpajakannya harusnya masih bisa ya kok ya. Jadi secara ya mungkin, general gitu. ya mungkin kalau secara general ya, karena mungkin secara konflik of interest juga membuat seorang AR itu agak kesulitan untuk memberikan jawaban, untuk memberikan masukan. Kenapa di satu sisi dia dikejar oleh target penerimaan, sedangkan di sisi lain kalau dia memberikan WP penjelasan atau apa mungkin bisa menimbulkan konflik of interest ya. Misalnya contoh nih, terutama sesuatu yang bersifat gray area lah. Gray area tentu saja kan pasti AR akan melihat dari sisi yang lain, sedang sebagai pengawas ya akan melihat dari sisi yang lain, sedangkan WP akan melihat dari sisi yang lain begitu. Kecuali Betul, betul. kalau pertanyaannya adalah misalnya seputar tarif pajak, misalnya tarif PPN, kriteria barang kena pajak, jasa kena pajak, mungkin itu
kalau pertanyaan yang umum-umum mungkin jawabannya tidak akan menimbulkan konflik of interest. Tapi kalau misalnya Betul. hal yang berada di zona abu-abu mungkin itu akan konflik of interest ya. Timbul. Karena Ya, kan betul, betul kan? setuju. Misalnya contoh nih, eh, kita berbicara PPh pasal 15 nih. PPh pasal 15 ini kan selalu menjadi dispute ya, perselisihan pertentangan lah. Ya, siapa yang berhak motong nih? Siapa yang berhak motong? Ya kan? Pasti walaupun seorang WP tidak menyewa kapal, mencarter kapal, rata-rata AR pasti akan menyuruh untuk memotong PPh pasal 15. Apalagi sekarang AR berfungsi di bagian pengawasan untuk meningkatkan potensi kan. Pasti dia akan suruh potong nih. Walaupun sebenarnya kan di ketentuannya, di ketentuannya itu kan dikatakan bahwa kalau itu bukan charter, bukan charter kapal atau tidak ada perjanjian sewa kan sebenarnya pembayaran PPh pasal 15 itu dilakukan oleh perusahaan pelayaran itu sendiri, bukan oleh si pemakai jasa yang mengirim barang gitu loh. Nah, Betul, ini kan bisa jadi dispute karena kan masing-masing mau penerimaannya nih, ya kan, penerimaannya yang mana yang besar kan. Kalau betul. yang setor dari perusahaan pelayaran masuk ke KPP yang perusahaan pelayaran kan, kalau yang setor dari WP Betul, betul. memakai jasa pelayaran kan berarti masuk ke KPP yang memakai jasa pelayaran ini. Betul, betul. Terus Mungkin aja ya kayak timbul itu ya. ya itu sih baru salah satu ya, baru salah satu yang mungkin karena sebenarnya banyak hal lain yang mungkin bisa menjadi dispute juga ya. Nah, kemudian ini nih nanti kita juga sebenarnya lagi ada satu topik yang menurut saya menarik nih mengenai jasa luar negeri nih. Banyak orang mungkin kalau kita dengar mengenai impor barang kena pajak mungkin udah biasa ya. Betul, betul. Impor barang kena pajak, kemudian si importirnya harus bayar bea masuk, bayar PPh pasal 22, bayar PPN impor, seperti itu kan. Betul, betul, Nah, betul. itu barang jelas kan, ada pengiriman dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Daerah pabean. Nah, betul. Nah, sekarang mungkin teman-teman perlu perhatikan itu adalah jasa kena pajak nih. Jasa kena pajak dari luar daerah pabean nih. Betul, betul. Kira-kira Santi ada pandangan nggak nih tentang jasa kena pajak dari luar daerah pabean ini nih? Ini mungkin banyak teman-teman juga mungkin yang ya kelewat lah ya. Terlewatkan sewaktu memakai jasa dari luar negeri nih. Dan memang jarang dibahas ya kok ya, karena kan mungkin jarang terjadi case seperti itu gitu, yang teman-teman di dalam negeri itu mengimpor jasa. Jadi sekarang itu kan jasa kena pajak luar negeri ini menjadi objek PPN ya, ya gitu ya kok ya. Iya betul, objek PPN dan bukan. Jadi kita sebagai pemakai jasa tersebut, walaupun kita bukan PKP nih, kita tetap wajib setor. Berarti kita tetap harus bayar PPN-nya nih. Nah, iya betul. Dan satu hal lagi nih, kalau pemakaian jasa luar negeri ada PPh pasal 26 ini. Betul. Benar kan? Betul. Nah, mungkin karena wajib pajaknya apa sih namanya, lawan transaksinya itu kan wajib pajak luar negeri ya kok ya. Iya, subjek pajak luar negeri kan. Subjek pajak luar negeri yang harus dipotong PPh pasal 26. Padahal PPh pasal 26 ini kalau tidak ada perjanjian P3B nih, penghindaran pajak berganda kan tarifnya 20% kan? 20%, betul. Nah, 20% itu kan sangat besar ya. 20% dari apa? Jasa, dari DPP jasa ditambah 11% PPN. 31% ya. 31%, betul. 31%. Jadi kalau teman-teman tidak perhatikan hal seperti ini nih, ini bisa jadi apa ya? Jadi bumerang atau apa ya? Karena kan lumayan besar ya. Betul, betul. 31% plus dendanya lagi kalau misalnya ditemukan pas pemeriksaan kan. Betul, dan telat lapor dan telat bayarnya kan juga ada dendanya kok ya. Betul itu.
Nah, kira-kira nih, Ya, mm, nah, sedangkan jasa ini kan sebenarnya luas ya, nanti ya, luas mm, luas mm, sekali ya. mm, Contoh nih, mm, kita ada pakai jasa pemasaran dari luar negeri, mm, jasa pemasaran dari luar negeri, kemudian kita juga ada membayar komisi ke pihak di luar negeri. Nah, itu kan berarti terutang hal-hal seperti ini kan. Karena betul. kan pemakaian jasanya itu dinikmatinya di dalam Dalam daerah negeri, pabean dalam kan. daerah pabean, betul. Kemudian juga kalau misalnya dia itu menjual barangnya di luar negeri sekalipun, karena kita ada di pihak di dalam negeri ini dan juga barang kita dijual ke luar negeri, itu tetap waktu kita bayar komisi kan kita tetap terutang PPh pasal 26 kan, dan juga PPN jasa luar negeri. PPN, betul, betul. Tapi kalau So, misalkan terkait dengan yang tadi nih, kok misalnya si kita menggunakan jasa pemasaran dari luar negeri, misal dari ya, Singapura nih, terus ya, tidak digunakan di dalam daerah pabean nih, dipasarkannya, jadi barang itu akan dipasarkannya di Singapura. Jadi tetap terhutang nggak tuh kok? tetap terhutang karena barangnya dari dalam negeri kan. Barangnya Tetap dari terhutang ya, da- iya, karena kan barangnya dari sini kirim ke sana kan. betul, betul. Nah, berarti kan Jadi tetap sebenarnya terhutang atas atas si tetap jasanya tetap gitu ya kok ya? terhutang. Iya. Hmm, atas Tapi mungkin jasanya yang aja. sekarang yang menjadi dispute itu, ini kan sekarang globalisasi dunia kan begitu, ya udah begitu terbuka lah, konektivitasnya Betul. begitu Udah cepat, canggih lah ya. Nah, ini yang jadi masalah kalau canggih. misalnya marketingnya di Singapura misalnya, kita perusahaannya ada di Indonesia, tapi Mm-mm. kita juga punya perusahaannya di negara lain, misalnya di China. Kemudian barang itu dengan bantuan pihak marketing di Singapura itu, barang dari China Singapura. itu bisa dijual ke negara Eropa misalnya. Nah, Mm-mm, ini, mm-mm. nah seperti begini, ini selama aliran uangnya tidak masuk ke Indonesia, tidak ada pencatatan apapun di Indonesia, nah maka ini tidak terhutang PPN jasa luar negeri, walaupun pihak di China ini mungkin ada hubungan afiliasi dengan pihak di Yang di Indonesia. Indonesia ya. Mm-mm. Eh, Berarti selama uang ataupun barang tidak ada keluar dari Indonesia, maka itu tidak terutang PPN. Gitu ya kok ya? Iya, tidak, karena kan berarti bukan bukan pihak kita kan, bukan pihak kita Mm-mm. di Indonesia yang memakai jasa tersebut, ya kan? Mm-mm, mm-mm. Betul, Dan betul, betul. mungkin paling mudahnya adalah melihat aliran uang dan aliran barang ya. Mm, mm-mm. Selama aliran uang dan barangnya tidak ada terhubung dengan Indonesia, maka ya itu bukan termasuk pemakaian jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Oke, berarti yang terhutang itu tuh yang ada kaitannya dengan daerah pabean gitu ya kok ya? Iya, harus ada. Karena kan kalau misalnya tadi, contohnya misalnya yang Mm-mm. Singapura itu Yang jasa kan, pemasaran. kan pasti komisi ditransfer dari Indonesia nih. Ya, betul. Nah, kemudian pasti ada aliran barang dari Indonesia ke negara mana gitu loh. Pasti Mm-mm. ada aliran uang dan barang kan. Jadi Mm, betul, secara betul. tidak langsung kan berarti ada aliran jasa dari Singapura ke Indonesia. Mm-mm. Berarti tadi untuk yang aliran barangnya itu kan jatuhnya ekspor ya kok ya? Ya, aliran barangnya ekspor. Kalau ekspor kan PPN-nya Terutang PPN 0% kan. 0%. Betul. Uh, Mhm. terus Ya, juga, ya, mungkin nah, mungkin ini yang teman-teman gak banyak ngeh gitu ya kok ya, karena kan jarang gitu dan biasanya mereka terfokusnya hanya atas barangnya aja nih, padahal jasanya juga ternyata bisa terutang PPN. ya, dan sebenarnya menurut saya ini yang lebih harus diperhatikan adalah bukan cuma PKP yang kena kan. Jadi teman-teman Iya kan betul, kadang-kadang nih pikir nih, saya bukan PKP nih. nggak Nah, usah pada pungut saat berpikir, PPN gitu ya. nggak usah, saya nggak pungut PPN.
Tapi atas Iya, iya. pemakaian jasa itu tetap terutang PPN jasa luar negeri karena itu kan kalau kita baca di ketentuannya di ini ya di PMK PMK nomor itu ya. 40 PMK 03 2010 itu disebutkan Mm-mm. bahwa mana itu pasal 7 ayat yang ketiga. Pasal 7 ayat 3. Iya kan pasal 7 ayat Mm-mm. ketiga. Benar tidak? Orang Betul, betul. pribadi atau badan yang bukan Ya. pengusaha kena pajak wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang telah di-store sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan mempergunakan ini ketentuannya masih belum diupdate ya. Lembar ketiga surat suara pajak ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Jadi Mm-mm, mm-mm. tetap harus lapor loh. Jadi bukan cuma kalau bukan PKP, kan otomatis tidak bisa lapor PPN ya, tidak bisa lapor Iya, SPT PPN kan. e-faktur. Betul. Nah, e-faktur di web e-fakturnya pasti dia nggak bisa akses kan, tapi dia tetap Iya, harus betul. laporkan ke KPP nih. Mungkin kalau dulu SSP lembar 3 berarti dengan ketentuan saat ini berarti yang dipakai adalah NTPN-nya ya, dia harus bawa NTPN dan Bawa NTPN billingnya gitu itu. ya. Nah, untuk dilaporkan kesalahan akan ke KPP tempat UWP orang pribadi atau badan tapi yang belum jadi PKP ini. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terus yang menariknya ini di setornya itu paling lambat tanggal 15 ya kok ya? Iya betul, di store-nya paling lambat tanggal 15. Nah, jadi Berarti dia tidak sesuai dengan ketentuan PPN yang pada umumnya ya kok. Kan PPN yang pada umumnya itu akhir bulan berikutnya. ya akhir bulan berikutnya ini tanggal 15. Ini sebenarnya ini tanggal 15 ini dia masih mengacu ke ketentuan yang lama nih, ketentuan PPN yang lama ini. Mm. Ya kan? Mm, Ketentuan mm. dulu kan kalau kita tahu ketentuan penyetoran pajak itu hanya ada tanggal 10 dan tanggal 15 kan. Betul, betul. Dan semua dilaporkan, apapun itu, dilaporkan di tanggal 20. Mm-mm. Dulu kan PPN Ya, juga tetap betul. lapornya tanggal 20 nih, ya kan? Mm, mm, mm. Nah, jadi sekarang, nah ini kelihatannya ini peraturannya belum diupdate, tapi walaupun belum diupdate, ini peraturannya tetap berlaku. Nah, kalau peraturan Iya, tetap berlaku masih kan, berlaku. nah masih berlaku berarti pada saat pemeriksaan, kalau teman-teman ada transaksi seperti itu bisa jadi temuan. Jadi perlu teman-teman ya persiapkan dengan baik ya. Ya, ya. Berarti Ya untuk kan? kalau untuk yang PKP itu kan tadi ngomongin untuk orang pribadi atau badan yang bukan PKP, cara menyetorkan PPN atas jasa luar negeri itu menggunakan e-billing berarti ya kok ya e-billing yang Iya, dibayar nanti NTK-nya kita bawa ke KPP. Kalau iya. untuk yang PKP itu bagaimana tuh kok? Apa ikut berbarengan dengan pelaporan SPT PPN di faktur? Nah, kalau menurut saya kalau untuk yang PKP berarti mengikuti ketentuan pelaporannya mengikuti di web e-faktur, tapi Hmm. pembayarannya mungkin ya jangan di akhir bulan ya. Karena ini kan Ya, ya tanggal ini 15 paling gitu ya. gray area nih, dispute area nih, ya kan? Lebih baik bayar tanggal 15. Bayar tanggal 15, nanti laporin akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31, pokoknya akhir bulan lah. Ya kan, nah, Ya, seperti ini kan eh, jadi dispute lah kalau kita ngotot, oh saya mau semua tanggal akhir tanggal bulan. 30 gitu ya. Betul, padahal nanti ditunjukin ketentuannya ini tanggal 15 ini. Ya kan? Ya, ya, Dispute ya, lagi kan. benar-benar. Betul, Nah, betul. jadi Jadi kalau sebenarnya wajib pajak ini mesti tahu detail per objeknya juga ya kok ya. Nggak bisa iya, digeneralisasi kayak gitu ya. hmm, kemudian sebenarnya Nah, untuk berbicara Mas, untuk untuk gimana? tarifnya kok. Untuk tarifnya itu kan kalau dilihat di aturan PMK-nya itu kan 10%. Apakah berubah nih? Sekarang kan PPN kita udah Harus 11%. harusnya menurut saya berubah ya. Kan ini kan PMK ini harusnya mengacu ke undang-undang. Perubahan tarif menjadi 11% itu kan amanat undang-undang, ya kan? Betul, betul, betul. Di HPP. Ya, menurut saya sih kalau kita mengikuti hierarki hukum kan berarti harus ikut hierarki hukum yang paling tinggi.
hierarki betul. hukum yang paling tinggi yang mengatur perpajakan di Indonesia itu adalah undang-undang. Kebetulan Ya, PPN ada yang ngatur kan, undang-undang iya PPN. benar, Ya, betul. berarti menurut saya sih seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada satu topik lagi nih Santi yang menarik. Saya tidak tahu pernah nggak Santi temukan nih. Mm, Misalnya terutama wajib pajak yang non PKP, non PKP mm, mm. melaporkan omsetnya mm, dengan omset di bawah 4,8 4,8. miliar. Nah, Mm. tapi pembeliannya ternyata ditemukan di atas 4,8 miliar nih. Em, kalau untuk CV sih belum ada, tapi kalau pribadi ada yang kayak gitu kok. Iya, karena pribadi biasanya agak mungkin karena ketidakpahaman atau apa sehingga mereka tidak menghitung ya. Karena kan kalau di pribadi nggak ada pembukuan ya, bisa kelewatan juga Betul, kan. betul, Bisa betul. kelewatan kan. Kalau PT CV kan ada pembukuan, jadi kan jelas kan setiap bulan ini sudah omsetnya sampai berapa, ini sampai berapa gitu kan. Iya, betul. Bisa update tiap bulan. Nah, kemudian, Itu gimana tuh nah, kok? Akan jadi temuan khusus. ya kalau kalau itu sih sebenarnya untuk saat ini sebenarnya sejak ada undang-undang HPP ini sebenarnya kita bagi para wajib pajak yang belum PKP tetapi ternyata ditemukan omsetnya lebih dari 4,8 miliar, sebenarnya sekarang sudah ada jalan keluar solusi ya. Solusinya Hmm. yaitu bisa membayar PPN sebesar 2% saja, ya kan? Karena kan Mm, mm, mm. eh, Yang ada pakai normal ketentuan gitu yang, ya kok ya. iya kan, itu ada ketentuannya itu Santi itu. Mungkin Santi Mm-mm. ingat di mana itu yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita ada pajak masukan sebelum kita dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka pajak Mm-mm. masukan yang boleh dikreditkan besarnya adalah 80% 80%. dari Betul. pajak keluaran yang seharusnya terhutang. Nah, berarti kan Iya, betul. netnya itu bukan 2% ya, berarti 2,2% sekarang. Kalau dua Betul. persen kemarin, sekarang 2,2%. Untuk tahun 2000, 22 April. mulai tahun ini ya, mulai Mm-mm. tahun April. 2022 ini ya, jadi 2,2%. Tetapi kalau temuannya adalah untuk tahun sebelumnya, ini kan masih ada tahun sebelumnya, biasa temuan kan untuk tahun-tahun sebelum 2022 kan. Betul. Nah, itu cukup bayar 2% saja. Mm-mm. Ya, Di, betul, di betul. tahun pertama ditemukan tuh. Ya. Di tahun ditemukan. Nah, pada saat Mm-mm. kalau, nah, tapi kalau sesudah ditemukan sekarang dan selanjutnya sudah harus bayar tarif pajak PPN normal yang Oh, 11% itu. Tidak ya, bisa ya, pakai ya. cara yang itu lagi. Jadi Ya. teman-teman perlu perhatikan hal-hal seperti ini ya. Iya, betul. Nah, Dan belum lagi dendanya ya kok ya. Itu kan tadi baru pokok pajaknya aja tuh tadi. Belum iya masalah denda denda. denda. Iya, karena nanti sebenarnya pada saat seseorang ditemukan dari dia bukan PKP menjadi PKP karena omsetnya melebihi 4,8, sebenarnya potensi pajak yang lainnya terutama wajib pajak orang pribadi itu lebih lebih ngeri Lebih nih. besar. Lebih besar, lebih ngeri karena kan nanti dari tarif pajak 0,5% PPh final itu berubah menjadi tarif pajak progresif. 5%. Iya, 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 Yang betul, betul. Sorry, sorry. Iya, progresif itu progresif. yang sampai ke, Betul, orang kalau pribadi dulu kan soalnya. sampai 30% itu kan. Nah, Iya. itu tinggal dihitung, dah plus dendanya kan lumayan itu. Ya, apalagi orang pribadi ini untuk biaya-biaya mereka jarang simpan bondnya gitu ya kok ya. Jadi pada Oh saat iya, ditemukan biayanya itu pasti terkoreksi semua tuh. betul. Itu kalau orang pribadi sih ya banyak lah, karena juga Pak pasti secara banyak hal banyak yang sulit untuk ditunjukkan kan, sulit untuk Iya, ditunjukkan betul. sehingga ya Pembuktiannya tidak ada. pembuktiannya karena kan orang pribadi tidak ada pencatatan stok,
tidak ada betul, mungkin pencatatan mutasi bank, pencatatan omset betul. segala macam kan itu ya itu akan sulit lah untuk menjadi apa ya bukti-bukti untuk mengajukan keberatan ke kantor pajak Ya, benar, benar. ya Jadi jadi teman-teman yang omsetnya eh, 4 di bawah 4,8 atau mendekati 4,8 ini perlu hati-hati ya kok ya. Takutnya malah perlu jadi lebih nih. Jadi betul empat perlu koma hati-hati delapan. dan mungkin sekarang ini kan mungkin banyak juga teman-teman yang perlu ya perlu lebih teliti lah menurut saya lebih teliti mencatat Betul. semua pembelian dia karena mungkin banyak orang kan yang kurang teliti juga ya atau mungkin ya Mm-mm. tidak merasa itu penting sehingga pada saat dia ada pembelian ke PT siapa atau ke CV mana ke PKP lah ya terutama ke Mm-mm. PKP diterbitkan faktur pajak dia hanya terima faktur pajaknya disimpan saja tidak diperhatikan tidak dihitung tidak diapa-apain gitu loh ya kan Betul, sehingga betul. waktu melaporkan SPT ternyata SPT-nya salah gitu loh ya kan melaporkan omsetnya nilainya sekian tapi PPN masukan dari PKP-nya ternyata tidak sama tidak sinkron dengan Iya, iya, omset yang dilaporkan ya kan iya, iya, kemudian betul, juga betul. ya di list harta kadang-kadang kan tidak terlalu diperhatikan nah ini yang dia biasa jadi momok. Betul. Nah, Nah, mungkin mungkin yang PT Perorangan ini bisa jadi tempat belajarnya UMKM nih supaya mulai pembukuan gitu ya kok ya. benar sekali Santi sebenarnya kita itu di bagi para UMKM UMKM yang sebenarnya sudah harus naik kelas mungkin bisa Mm-mm. mencoba untuk membuat PT perorangan ya Ya, membuat PT betul, betul. perorangan karena ya kita tahulah PT perorangan itu untuk menjawab banyak permasalahan kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tahu itu sudah lazim dan umum terjadi ya kan Mm-mm. orang Betul. mendirikan PT mendirikan CV padahal pemiliknya satu orang kan tidak boleh itu yang benar kan Santi secara Iya, undang-undang iya, nggak boleh betul. kan Betul, ya harus kan lebih dari PT itu satu. minimal dua orang kan CV Betul, juga harus dua betul. orang minimal kan Mm-mm. ya Betul, betul. itu kalau begitu kan daripada istilahnya pinjem nama lebih baik kan bikin PT perorangan toh pemiliknya memang satu orang kan Iya, pemilik satu betul, orang kan betul. tidak perlu pinjam pinjam nama gitu loh ya kan Betul, betul. Jadi udah nggak ada nah nomini saham ya kok ya. iya tidak ada nomine sekarang juga saya rasa notaris notaris tidak mau buat nomine karena Hmm. sebenarnya nomine itu secara pembuktian di pengadilan pun lemah. Misalnya Santi pinjam Hmm. nama Hmm. saya sebagai nomine nih, saya bisa Hmm. tuntut ke Hmm. pengadilan dan pengadilan akan Hmm. beranggapan bahwa akte PT itu adalah yang sah. Iya, Mau betul. saya ada perjanjian nomine dengan Santi atau apa, secara pembuktian di pengadilan, saya akan menang. Ya, betul, betul, betul. Karena udah Ya, masuk ke SK Kemenkumham kan ya kok ya kalau misalnya kita betul, udah buat akta. betul. Harusnya kan itu kan dua surat yang bertentangan sebenarnya kan. Dua Iya, surat yang bertentangan benar-benar. itu berarti salah satunya pasti tidak benar, ya kan? Iya, Sekarang yang tidak benar yang benar-benar. mana? Yang tidak benar pasti yang nomine itu, walaupun secara Mm-mm. kenyataan nomine itu yang benar, tapi Iya, secara benar, benar. ketentuan yang Kayak nomine itu hukumnya yang ya. salah. Yang salah nomine itu pasti salah. Nah, jadi bagi teman-teman yang nomine ya bisa dibereskan lah, ya kan? Iya, betul. Dengan bikin PT perorangan ya kok ya, lebih mudah. Betul. Atau kalau memang itu ya jangan nomine lah. Ya memang itu saham yang diberikan aja kepada Iya, partnernya, bener kan? benar. Nah, itu tidak akan Betul. ada masalah, ya kan? Terus juga sebenarnya kita coba lihat deh di undang-undang bukan di undang-undang, di PP 23, di PP Mm-mm. 23 itu ada satu pasal yang menurut saya menarik loh, nanti menurut saya menarik.
Coba. PP23-nya ya, kok ya, bukan PMK-nya. Ya, PP23-nya tentang ini nih, tentang PP23 tahun 2018 nih tentang ini apa nih, tentang yang yang tidak boleh menggunakan PP23 itu siapa, yang boleh siapa gitu. Ini kan banyak teman-teman kita nih yang banyak lebih berpikir untuk mendirikan CV daripada PT. Padahal PT itu lebih unggul daripada CV. Pasal berapa saya Objek harus pajaknya. lihat. Itu dikatakan bahwa kalau orang yang memiliki, ya tidak boleh itu adalah misalnya berbentuk komanditer, persero atau apa, dia tidak boleh. Oh, nih. Pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2. Coba kita mulai baca di pasal 3. Nah, ini PP 23 ini menarik sebenarnya nih, menarik ini. Menarik, dan ini ada hubungan dengan PT perorangan nih. Ada hubungan dengan PT perorangan juga. Oke, coba pasal 3 ayat 2. Mulai dari Tidak pasal 1 termasuk dulu. wajib pajak ya, kok. Ya, coba mulai dari pasal 1 aja dulu. Pasal 3 ayat 1 Pasal dulu, 1. Santi. Pasal 3 ayat 1, wajib pajak yang memiliki 3 ayat peredaran 1. bruto tertentu yang wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak final sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 merupakan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas. Ya. Kemudian Oke, ya? yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini kita semua sudah tahu kan. Nah, coba di ayat keduanya ini ada sesuatu yang menarik di ayat keduanya nih, Santi. Ayat kedua, tidak termasuk wajib pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 tadi. Berarti nggak boleh pakai kan? Yang nggak boleh pakai kan? Betul. Coba apa? Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2A, pasal 31 berarti ini yang tarif umum gitu ya, kok ya. Iya, nah ini hati-hati nih waktu bikin NPWP pertama kali, jangan salah pengajuan, jangan salah isi kan? Satu yang A kan? Nah, iya, jangan salah pilih. Kemudian yang B nih. Yang B, wajib pajak berbentuk perseroan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, oke, di sini kan berarti wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer, berarti itu CV kan? CV kan? Atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan CV itu atau firma itu menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, contoh pengacara, ya kan? Ya, konsultan. Mungkin dokter, mungkin apa lagi? Misalnya keahlian misalnya arsitek segala macam. Dia mendirikan CV yang sebenarnya itu orang-orangnya adalah gabungan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas tersebut. Nah, kalau dia berbentuk perseroan komanditer atau firma, dia tidak boleh pakai PP 23. Ya. Tetapi di sini coba kita baca. Yang dikecualikan adalah satu, wajib pajak yang memilih untuk dikenakan pajak penghasilan berdasar tarif pasal 17 ya, atau nah itu berarti dia milih sendiri atau nggak sengaja kepencet waktu pengajuan salah tekan ya, itu nasib lah namanya ya, nggak boleh pakai PP 23 kan. Nah, makanya kemudian hati-hati ya kok ya pas bikinan PWP. Iya, mendaftar itu mudah, salah jawab ya sudah gitu kan. Kemudian wajib pajak badan berbentuk CV atau firma itu tidak boleh. Nah, di undang-undang ini, di PP ini ya, bukan undang, di PP ini kan berarti menjelaskan bahwa kalau PT boleh, ya kan? Misalnya nih, pengacara diriin PT, boleh dong secara undang-undang, secara PP 23 ini. Ya, boleh ya kan? 0,5%. Iya kan, boleh pakai 0,5% kalau berbentuk PT. Nah, berbentuk PT. Nah,
maupun jasa atau pekerjaan bebas lainnya, ya kan? Asal Mm, dia itu betul. adalah berbentuk PT. Nah, PT ini kan PT perorangan termasuk ke dalam bentuk usaha PT. PT kan? Betul. Nah, berarti boleh dong. Ini kan di PP-nya nih, PP 23-nya, di peraturan pemerintahnya kan. Ya. Nah, ini jadi menurut saya ini yang kita perlu pelajari gitu loh waktu Ya. kita menganalisa satu peraturan gitu. Ya, betul betul. Kita masuk ke pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, Santi. Coba kita lihat. Boleh boleh. Aduh, dari Pak Budi Setio. Pencatatan WPOP usaha di bawah 4,8 M. Omset itu harus simpan semua bon transaksi apa cuma catat saja? Nah, gimana Santi? Ya, kalau menurut saya sih lebih baik sih simpen bondnya ya kok in case suatu saat diperiksa kita bisa buktikan walaupun memang secara aturan orang pribadi kan tidak perlu pembukuan, tidak perlu menyimpan file-file kayak gitu. Boleh menggunakan pencatatan, tetapi baiknya sih disimpan. Jadi suatu saat Ya, diperiksa kan bisa dibuktikan gitu ya kok ya. betul. Walaupun pencatatan kan dasar untuk mencatat itu tetap harus ada kan. Betul, bukti transaksinya. Dan juga sebaiknya rekening untuk usaha itu dipisahkan dengan rekening untuk biaya Sehari-hari. hidup sehari-hari, ya kan? Iya, betul-betul. Biar nggak Betul. tercampur. Jadi nanti kalau misalnya ternyata dicek rekening usaha, bond, pelaporan SPT sama semua kan jadi enak kan, clear semua kan. Iya, betul. Dan dokumen ini harus disimpan 5 tahun ya, Iya, selama 5 tahun. 5 tahun, jangan dibuang. Daluarsanya pajak. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Santosa Santo, teknik. Santosa Teknik. Malam Pak, waktu pendaftaran PTP apakah ada pemilihan untuk memilih PP 23 atau otomatis PP 23? Itu waktu pertama kali pengajuan itu harusnya ada ini ya, ada pilihannya. Kalau waktu di AHU ada tidak Sati? Sepertinya tidak ada. Kalau Ya? di aku tidak ada, iya. Jadi kayaknya kalau PTP itu kan memang untuk UMKM. Jadi Iya, dia harusnya sih udah otomatis PP 23. Beda iya kalau misalkan otomatis. kita bikin NPWP-nya melalui yang e-registration ya, kalau itu ada pilihan. Iya, dan itu sepertinya kalau sudah buat di AHU, kemudian nanti tinggal kita waktu minta Evin ke KPP untuk masuk ke DJP online ya. Di situ itu kan kita bisa terbitkan suket ya, suket PP 23. Kalau suket Ya, PP 23 betul. bisa keluar, berarti kita berhak pakai PP 23. Cuma harus Betul, hati-hati nih, betul. di dekat-dekat situ, di dekat form form permohonannya itu ada satu pilihan tuh, tidak mau menggunakan PP 23, jangan salah klik Ya. aja ya di sana ya. Nah, kemudian ada lanjutan pertanyaan dari Pak Budi Setio ini. Ya, Pengusaha jadi dipisahkan dari Pak rekening Sinto, sehari-hari itu maksudnya apa? ya, ya dipisahkan ya berarti jangan digabung lah, ya kan? Ya, bikin Bisa, dua rekening, Pak Budi. Misal rekening yang 01 buat biaya hidup. Jadi buat pengeluaran sehari-hari. Nanti yang rekening yang 02 ini untuk usaha. Misalnya Pak Budi ada bayar karyawan atau customer bayar yang melalui rekening itu gitu ya kok ya. iya betul. Jadi bedakan rekeningnya. Jadi kalau rekening untuk usaha hanya satu rekening saja itu. Terus ada pertanyaan lanjutan dari Pak Santosa Teknik itu. Di form apa ya Pak? Itu di ini ya di apa tuh? Yang DJP online itu di paling Yang kanan itu. KSWP. Iya yang ada satu menu dengan KSWP itu. Konfirmasi status wajib pajak ya. Iya di Oh iya form iya itu yang nanti tidak. nah, Iya. di sana ada pilihannya ya, ada pilihan banyak itu. Minta diterbitkan saja apa suket PP 23 Iya. itu Pak Santo. Ya. Malam Pak, jika saat pendaftaran NPWP sebagai karyawan, lalu beberapa tahun kemudian sebagai UMKM sudah ganti KLU, apa bisa langsung menggunakan PP 23? Sebenarnya PP 23 ini kalau kita setor dan bayar sendiri, itu sebenarnya tidak masalah pakai PP 23 asal memang
secara kondisi yang sebenarnya kita memang usaha ya, misalnya dagang gitu kan. Ya, betul. Sebenarnya suket ini kan sebenarnya dibutuhkan kalau kita transaksi dengan badan ya, nanti ya. Dengan pihak lain untuk dipotong 0,5% Iya, gitu. iya supaya pihak pihak lain itu nggak potong kita PPh misalnya PPh 21 atau Ya, PPh PPh 23 23. yang tarifnya lebih Betul. tinggi ya. Tapi dia kalau Betul. dengan suket itu dia bisa isikan di ini ya, diisikan waktu buat e-bupot unifikasi ya. Jadi tetap dipotong 0,5%. Pertanyaan lanjutan dari ini mungkin Bu Cher ya. 1017. Mulai 7 tahunnya sejak sebagai karyawan atau beralih sebagai UMKM. Sejak NPWP dibuat ya Santi ya. Iya, betul. Jadi kalau NPWP-nya Eh, sudah ada dari 2018, berarti dari 2018 terhitungnya. Berarti habisnya di iya, 2024. iya, betul. Jadi tidak melihat beralih status dari karyawan menjadi UMKM-nya bukan. Iya, tujuh betul. tahun itu dihitung sejak kita mulai punya NPWP. Ya. Ya, ini juga banyak teman-teman yang mungkin tidak tidak sadar bahwa 7 tahun ini bukan sejak dia mulai melapor pajak juga nih, ya kan? Ya, betul-betul. Kan kadang-kadang orang baru mulai lapor pajak di 2021, ya kan? Padahal NPWP dia sudah terbit baik secara jabatan atau diterbitkan lewat permohonan kantor tempat dia dulu bekerja atau mana, udah dari lama gitu kan. Nah ini Ya. tidak dia tidak perhatikan, dia merasa saya baru mulai usaha tahun ini, berarti ini tahun pertama, bukan begitu. Nanti salah lapor malah Ya, kena tarif betul-betul. pajaknya besar ya. Ya, karena intinya dari PP 23-nya sendiri menginfokan bahwa kalau NPWP lama ya sejak 2018, sejak PP itu diterbitkan gitu ya, kalau Betul, sampai 2024 kalau orang pribadi. betul, Kecuali NPWP-nya baru dibuat. betul. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Santo nih. Pak Santo, apabila setelah buat PTP langsung aja bayar PP 23 tanpa suket, apakah boleh? Kalau Pak Santo mau lebih yakin, lebih baik minta suket PP 23. Minta suket PP 23 tidak susah kok, ya. Permohonannya Ya, secara secara online. online. Ya, Betul. karena itu merupakan pegangan juga nih, pegangan buat kita nih, pegangan buat para wajib pajak. Kalau Iya, bahwa misalnya kita tuh memenuhi kriteria gitu ya kok ya. betul, betul memenuhi kriteria ini kan penting nih. Kalau sudah pegang suket ini udah kayak dapat surat sakti gitu ya, bahwa apa yang Iya, saya betul. lakukan itu benar sesuai dengan suket gitu kan. Baik, Cher, terima kasih juga ya Pak Santo, bisa minta saja suketnya supaya Pak Santo juga misalnya tidak nanti dispute di kemudian hari. Walaupun tanpa suket, kalau Pak Santo memang benar-benar berusaha di bidang penjualan alat-alat teknik itu tidak masalah bayar PP 23. Tapi toh minta PP 23-nya mudah kok, mudah sekali gitu loh. Ya, Jadi betul. bisa ini langsung saja minta Evin kantor pajak dan langsung bisa proses untuk suket PP 23-nya. Jadi, oh ya Santi, kita kapan ada mau adakan pelatihan lagi? Kita ada mau adakan pelatihan juga kan untuk PTP dan untuk ya pembukuan UMKM ya, dan kita mau bahas juga tadi kan kita ada bahas keunggulan PT dibanding CV sekilas ya. Sebenarnya Betul, PTP betul. itu masih banyak keunggulan-keunggulannya ya. Jangan Betul. jangan sampai nanti salah ya, salah. Mungkin Pak Santo nanti bisa ikut ke ini ya, ke webinar kita ya nanti ya. Ya. Ya Pak Nanti Pak kita ada Santo. mau adain free webinar ya kok ya mungkin di bulan Desember. Ya nanti kita akan bahas-bahas juga tentang bagaimana buat PT perorangan ya Santi ya. Ya, ya. Kita akan bahas bagaimana langkah-langkah membuat PT perorangan ya, seperti tadi Pak Santo, supaya nggak salah klik gitu ya. Karena kalau udah salah klik betulinnya susah nih. Jadi ini pengalaman eh,
pengalaman teman juga sih. Jadi cerita begini nih, kalau sekarang kan pembuatan NPWP kan bisa dilakukan secara online ya, lewat EREK ya, EREK registration ya. Jangan sampai salah. Kalau salah itu, contoh nih, kita tinggalnya di domisili. Domisili kita misalnya di Jakarta, tetapi KTP kita di kota lain. Mm-mm. Kalau kita bikin registrasi pendaftaran, itu kan bisa di mana saja, di kota Iya, di mana betul. saja ya. Nah, pada saat salah, untuk penggantian perubahan datanya harus ke KTP asal itu. Iya, Padahal iya terbitnya kan betul. sesuai KTP kita kan, biasanya Iya kan. betul. Nah, jadi kalau misalnya kita domisili di Jakarta, NPWP terbit kita ternyata misal di Surabaya kan, jadinya mesti pembetulan data, perubahan data ke Surabaya. Jadi Iya, repot ya. benar. Oke. Dari Pak Santosa teknik soalnya takut salah pencet. Oke. Dari Pak Budi lagi rekening usaha dipisahkan itu maksudnya untuk memisahkan pemasukan. Bukan. Harusnya pemasukan dari usaha ya ke satu rekening saja, ke satu rekening. Maksudnya rekening yang pribadi ya, yang misalnya buat belanja bulanan, mungkin untuk transfer-transfer yang tidak ada hubungan dengan usaha, jangan gabung ke rekening usaha ya. Nah, ada pertanyaan lagi Betul, Santi nih betul. dari Billy Chen nih. Santi bisa bacakan coba Di di akta perubahan CV ada direktur, wakil direktur, dan komanditer pasif, tapi tidak disebutkan porsi saham ketiganya. Idealnya porsinya paling banyak siapa, kedua banyak siapa, yang paling sedikit berapa? nih kalau di CV itu kan sebenarnya tidak ada pembagian ya, tidak ada pembagian Ya, saham ya. Nggak ada betul. saham-saham itu sebenarnya dikenal di PT. PT. Mm-mm. Nah, kan? Jadi sebenarnya di CV ini lemah nih, sebenarnya lemah. Lemahnya apa? Seseorang yang dia mungkin hanya sebenarnya kontribusinya mungkin cuma 10% misalnya. Walaupun Ya, tidak ada secara CV tidak ada pembagian saham. Misalnya saya cuma secara gentleman agreement saya sebenarnya cuma 10% nih. Secara gentleman agreement. Tapi kalau saya perkarakan ke pengadilan, saya minta bagian saya sepertiga, ini bisa loh. mm. Ya kan? Selama saya bisa tunjukkan bukti-bukti, ya kan? Ya, ya, betul-betul. Kan tidak disebutkan, tidak disebutkan segala sesuatu yang tidak tercantum berarti tidak ada kan? Ya kan? Iya, Tidak ada yang menyatakan saya cuma punya hak 10%, tidak ada. iya, Ya kan? betul. Nah, jadi ini salah satu lagi nih kelemahan CV. Kalau saya mau menuntut, pokoknya saya tidak mau tahu, saya harus punya sepertiga ya, partner lain bisa kalah, ya kan? Ya, Di karena tadi pengadilan ya bisa kalah. nggak terstate gitu ya kok ya. Iya, beda kalau berbentuk PT yang ada porsi sahamnya, ya kan? Misalnya Betul. Santi 99%, saya 1%. Walaupun saya cuma dipinjam namanya sama Santi kan, saya cuma maksimum bisa tuntut pembagian dividen dari perusahaan Santi cuma 1% kan. Betul, betul. Pak Santo lagi ya, semoga membantu ya Pak Billy ya. Santosa Teknik. Baik Pak, tolong info soal rencana mau bikin PTP Januari. Ya, nanti kita akan info ya. Ya, Nanti ya. kita info di IG nanti. Malam Pak, kalau kita memberikan pinjaman ke teman dengan nominal yang tidak bulat, misal 103.700.000, apakah ketika diperiksa bisa dikira transaksi? Di note-nya sih sudah saya tulis pinjaman sementara. Ini tergantung ya, Santi, ini PT apa perorangan ya? Mm-mm. Tapi harusnya kalau misalnya memang keduanya bilang di yang satu ada tercatat hutang dan yang satu lagi tercatat harta sebagai piutang, harusnya sih tidak ada asumsi bahwa itu uang masuk sebagai omset ya kok ya. Kayaknya ini mungkin dikira omset kali. Padahal itu pinjaman gitu uang masuknya.
Iya, itu sebenarnya itu kalau di kedua kedua pihak mencatat dengan nilai yang sama, harusnya tidak ada masalah. Iya. Ya, tidak akan dianggap sebagai omset. Pasti cuma dianggap pinjam meminjam karena kalau mau dibuktikan pun dua SPT itu bisa diperlihatkan kepada petugas pajak kan. Betul. Hmm. Untuk penarikan prive supaya accounting jelas. Kalau untuk penarikan prive, kalau CV ya kalau mau ya dibagi bagi tiga saja ya kan. Tadi ada 3 orang kan, dibagi tiga sama rata. Karena secara ketentuan CV itu memang tidak terbagi atas saham. Nah, kalau perorangan dari Riglow Suara Store ya tadi Ibu Riglow ya, berarti itu Mm-mm. ya perorangan. Kalau perorangan berarti dicatat di kedua belah pihak saja. Kalau dicatat dua-duanya mencatat berarti tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau cuma dicatat di salah satu pihak ya, Ya. cuma di SPP salah satu pihak. Nah itu jadi masalah. Nih ada pertanyaan dari Pak Budi Setio nih. PT PT perorangan perorangan lebih gimana nih nanti coba? lebih lebih unggul dari CV. Lalu perlakuan pembukuan PT perorangan dengan PT normal gimana? Misalnya biaya gaji pemilik PTP atau direktur PT biasa apa bisa dibiayakan? Ya kalau di PT perorangan dan PT biasa harusnya sama ya. Sama ya bisa dibiayakan semua karena kan bukan CV. Ya, betul. Nah, Jadi boleh terima gaji ya kok ya? Ibaratnya boleh terima terbilang gaji. sebagai beban gaji. Hmm. Iya, sebagai beban-beban gaji kecuali kalau ya itulah salah satu keunggulan dibanding dengan CV ya kan. Mhm. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lagi. Kalau ada boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan tuliskan jadwal kita di IG kita ya Santi ya. Kita kapan kita mau Mhm. adakan training untuk teman-teman ya supaya bisa mempersiapkan untuk ya memperbaiki pencatatan dan lain-lain ya. Ada berita baru apa lagi nih Santi? Gak ada sih ya kok. Sekarang mungkin lagi banyak temuan-temuan harta aja. Temuan harta ya. Kembali temuan harta ya. Iya, Semua temuan harta ya. Temuan harta, iya temuan temuan. omset ya. Iya, Karena temuan sekarang harta banyak karena yang nik sama dengan NPWP. NIK sama dengan NPWP iya. Dan juga Mhm. sekarang kita banyak temukan kasus ini ya yang tidak ikut PPS kemarin banyak yang kena ya. Iya, betul. Iya banyak loh yang ya apa yang salah lapor omset lah. Ternyata temuan temuan pembelian PPN-nya melebihi omset UMKM segala macam banyak sekali yang seperti ini loh. Ya dari Mhm. SP2DK SP2DK yang terbit ya banyak sekali ya. Tapi ya jadi sebenarnya kemarin itu PPS itu adalah salah satu kesempatan untuk memperbaiki pencatatan, memperbaiki ya perpajakan kita, laporan pajak kita ya. Sebenarnya Iya, itu yang salah satu salah-salah. Betul. momentum yang baik ya. Betul, betul. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Budi Setio nih. PTP gaji pemilik dan gaji istri yang kerja di PTP apa boleh? Kalau di PTP itu tidak masalah ya, karena dia berbentuk PT ya. Kalau berbentuk PT kan siapapun boleh digaji dan dibiayakan. Iya, Dan untuk gaji itu berlaku harus dipotong PPh satu ya kan kalau seperti di atas PTKP. Reglo Suara Store. Biasa kalau pemeriksaan biasa biaya jenis apa yang sering dipermasalahkan? Saya kadang masukkan biaya perbaikan mobil dan KTK tapi tidak ada bonnya. Ya gimana ya? Semua ini kemungkinan berbicara PT ya. Kalau semua biaya ya harus ada bukti ya nanti ya. Iya, betul. Harus ada bonnya. Harus ada Harus ada bon, harus ada quotation-nya. bukti. Iya. Seandainya tidak ada bukti bukti apa? Bukti bon pun paling tidak harus ada bukti lain yang bisa membuktikan bahwa uang itu memang keluar untuk biaya tersebut atau dibayarkan ke sana ya. Misalnya kita bilang apa ini misalnya biaya servis kendaraan. Biaya servis kendaraannya itu misalnya ke nama bengkelnya yang tertulis jelas gitu kan. Seperti itu Iya, kan. betul, betul. Nah, itu baru bisa
akui kalau pengeluaran yang tidak ada bukti kemungkinan besar dikoreksi. Apa tidak sudah tidak ada bukti pengeluarannya secara kas ya, bukan Cash, lewat bank ya. betul. Nah, Ya, lebih susah lagi pembuktiannya ya kok ya. lebih susah lagi pembuktiannya. Ya, terus kadang juga kalau diperiksa itu yang dipermasalahin adalah PPh potong pungutnya ya kok ya. Apakah kita udah setorkan gitu Iya, PPh potongnya. betul. Potong pungutnya yang biasa dipermasalahkan. Ya, Jadi jadi ya teman-teman kalau sudah berbentuk PT, perhatikan semua potong pungut PPh-nya ya. Jangan sampai lupa potong atau lupa pungut. betul betul. Ya, Ya, biasanya biasanya yang suka kelewat itu kayak servis AC itu kan kita cuma panggil teknisi aja untuk dicuci AC-nya atau diservis gitu ya kok ya. Kita iya. bayar, terus lupa potong PPh-nya nih. Nah, iya. Kalau besar lumayan ya. Harusnya kan Iya, potong betul betul. potong PPh 23 rata-rata tarifnya 2% ya. Harus potong PPh Iya, 23 betul. 2% ya. Nah, ada pertanyaan dari Bu Reglo tadi kita sudah jawab ya. Kemudian ini dari Pak Billy Chen, misalnya ada harta yang belum diungkap 10M, ikut PPS 5M, sisanya khilaf lupa, apakah masih bisa koreksi PPS, lalu bayar tebusan untuk sisa 5M terlewat. Wah, sudah terlambat ya. Tinggal Ini eh, tunggu ini ya, tunggu tunggu surat dari surat KPP ya. ya. Kenapa? Ya kan? Iya, tinggal tunggu surat. Tinggal tunggu surat kalau memang temuannya itu cocok angkanya sesuai dengan kenyataannya, misalnya tadi misal 10M baru diakuin 5M, yang sisa 5M itu kena 30% ya. Ya, betul. Kena Tapi kan 30% kalau misalkan, setuju. mm, ya, Iya. kalau setuju bayar 30% gitu. Ya, kalau Lumayan tidak gede. tidak setuju dan bukti-bukti ada bisa masuk ke pengadilan pajak ya. Betul, betul. Dan Ya, bisa. sebenarnya kalau misalnya memang lupa, itu bisa ikut pas final kalau kriterianya memenuhi gitu ya, Kak ya. Pas Jadi final itu mau kalau dimulai. yang lupanya itu untuk Tahun-tahun harta sebelumnya. 2000 Betul. 2015 ke bawah kan? Ke bawah. Ya. Iya. Kalau yang lupanya perolehan 16, 2016 sampai ke 20. sini kan tidak bisa gitu loh. Iya, betul. Belum ada jalan ya, Kak ya. Belum ada jalan keluar lagi. Iya, Selain betul. 30%. Iya. Pak Billy Chen 30% plus denda 200%. 30% plus denda 200% itu waktu zaman tax amnesty Pak Billy Chen. Kalau yang sekarang 30% ya Santi ya. 30% plus bunga ya, bunga tapi itu cuma tidak sebesar yang tax amnesty ya. Tapi sebenarnya justru kalau tax amnesty itu malah bisa pakai pas final ya sekarang ya, yang Pak Billy Betul. Chen tuliskan ya 30% plus denda 200% itu bisa diganti dengan pas final ya. Masih bisa pakai pas final. Nah, tapi kalau untuk yang 2016 sampai ini tidak ada solusi, tunggu surat dari kantor pajak ya. Baik Santi, kita terima kasih untuk waktunya malam hari ini ya. Nanti Thank you, Kak Eka. kita update lagi ya di IG Santi dan IG saya. Kita akan Ya, infokan kalau kita mau adakan webinar-webinar ya. Thank you, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Ikuti terus IG kita. Kita akan sampaikan berita-berita menarik atau mungkin jadwal-jadwal menarik yang teman-teman bisa ikuti. Baik, selamat malam semua.